Bagaimana rasanya jika sejak lahir kamu dijadikan sandera, dibenci, dan dibuang oleh keluargamu sendiri? Tapi 30 tahun kemudian seluruh orang yang merendahkanmu bersujud di bawah kakimu. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata tentang seorang bocah buangan yang berhasil menghentikan perang ratusan tahun, kemudian menyatukan sebuah daratan raksasa dan menjadi kaisar pertama dalam sejarah umat manusia. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Abid, dan hari ini kita akan menyelami kisah hidup salah satu tokoh paling kontroversial, paling jenius sekaligus paling ditakuti di dunia, Qin Shi Huang. Mari kita mulai kisahnya. Untuk memahami kegilaan Qin Shi Huang, kita harus kembali ke tahun 259 sebelum Masehi. Saat itu, Tiongkok tidak berbentuk satu negara, melainkan terpecah menjadi 7 kerajaan yang saling membantai selama 250 tahun. Era ini disebut sebagai Warring State Period. Qin Shi Huang, ia lahir dengan nama Ying Zheng, tapi dia tidak lahir di istana megah dengan pelayan yang memanjakannya. Ying Zheng lahir di Handan, ibu kota kerajaan Zhou. Kenapa di sana gitu ya? Karena ayahnya Ying Zheng ini yang bernama Yiren adalah seorang pangeran Han yang dibuang dan dijadikan jaminan politik atau sandera di kerajaan musuh. Hidup Ying Zheng kecil ini sangat menderita. Dia dihina, diancam dibunuh setiap hari, dan harus bertahan hidup di tengah kemiskinan dan ketakutan di kerajaan Zhou. Lebih parahnya lagi, beredar rumor kutukan yang menghantui Ying Zheng sejak lahir. Banyak yang berbisik bahwa Ying Zheng sebenarnya bukan anak darah daging pangeran Han Yiren tadi, melainkan anak haram dari seorang pedagang kaya raya dan licik bernama Lu Buwei. Pedagang tersebut memberikan salirnya yang bernama Zhao Ji kepada pangeran Yiren untuk dinikahi. Sebelum akhirnya lahirlah Ying Zheng. Bayangkan mental seorang anak kecil yang tumbuh di lingkungan di mana semua orang ingin dia meninggal, dan asal-usul bapaknya itu dipertanyakan. Trauma masa kecil inilah yang membentuk kepribadian Ying Zheng dewasa yang paranoid, dingin, dan tidak pernah mempercayai siapapun walaupun itu adalah orang terdekatnya. Namun roda nasib itu berputar begitu cepat berkat kelicikan Lu Buwei yang menyuap sana-sini dan mengincar jabatan Perdana Menteri. Ayah Ying Zheng yaitu Yiren tadi berhasil melarikan diri dan kembali ke kerajaan Shin dan akhirnya naik tahta. Dan saat Ying Zheng baru berusia 13 tahun, ayahnya harus meninggal. Bocah buangan yang dulu dihina ini tiba-tiba resmi menjadi raja dari kerajaan Shin yang sangat besar dan kuat saat itu. Tapi menjadi raja di usia 13 tahun hanyalah status di atas kertas saja. Di balik layar, kekuasaan Shin dipegang oleh ibunya dan Perdana Menteri Lu Buwei. Bahkan ibu kandungnya sendiri mengkhianatinya dengan berselingkuh dengan seorang pria bernama Lao Ai dan berencana menggulingkan tahta Ying Zheng demi anak-anak haram mereka. Tapi mereka itu meremehkan bocah ini. Begitu menginjak usia dewasa, Ying Zheng bergerak dengan kejam. Dia mengeksekusi kekasih ibunya, Lao Ai, dan membunuh saudara-saudara tirinya yang masih kecil, membuang ibu kandungnya sendiri, dan memaksa Lu Buwei untuk bunuh diri meminum racun. Sekarang Ying Zheng memegang kendali penuh dan ambisinya jauh lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup saat itu. Ying Zheng berkata, "Aku akan menghapus batas-batas kerajaan ini. Hanya akan ada satu hukum, satu bahasa, dan satu penguasa di bawah langit." Setelah bebas dari kontrol ibunya, satu persatu kerajaan tetangga mulai Ying Zheng serang menggunakan strategi militer yang brutal, spionase, dan bahkan suap. Kerajaan Han, Zhao, Yan, Wei, Chu, dan He bertekuk lutut dalam waktu kurang lebih dari 10 tahun. Ying Zheng berhasil menyatukan seluruh daratan Tiongkok.
Di tahun 2021 sebelum Masehi, di usianya yang ke-38 tahun, Yingzheng merasa gelar raja sudah terlalu kecil untuknya. Dia menciptakan gelar baru, Qin Shi Huang, yang berarti kaisar pertama dari dinasti Qin. Kaisar Qin langsung merombak total dunia lama. Dia menghapus sistem feodal, dia menyamakan mata uang, ukuran timbangan, bahkan lebar roda kereta di seluruh negeri agar perdagangan itu berjalan lancar. Dan yang paling brutal nih, Qin menyatukan sistem tulisan aksara Tiongkok nih. Berkat dialah orang-orang dari ujung utara Tiongkok hingga ujung selatan itu bisa berkomunikasi dengan tulisan yang sama hingga hari ini. Dan untuk melindungi kekaisaran barunya dari suku nomaden utara, dia menyambungkan dinding-dinding pertahanan yang terpisah menjadi satu mahakarya yang kita kenal sekarang sebagai tembok raksasa Tiongkok, yang saking megahnya itu bisa dilihat dari udara atau dari luar angkasa. Tapi semua kemajuan luar biasa ini dibangun di atas lautan darah dan penderitaan rakyatnya sendiri. Disinilah sisi gelap Qin Shi Huang yang sangat mengerikan. Kaisar Qin menganut paham legalisme, sebuah ideologi yang percaya bahwa manusia itu dasarnya jahat dan hanya bisa diatur dengan hukum yang super ketat dan hukum yang kejam. Salah sedikit aja, tangan bisa dipotong atau dihukum gantung, dihukum mati lah intinya. Puncaknya terjadi pada peristiwa yang dikenal sebagai Fan Su Kengru atau membakar buku dan mengubur cendekiawan. Kaisar Qin sangat benci dikritik. Ketika para cendekiawan penganut Konfusianisme mengkritik kebijakannya yang sangat kejam, sang kaisar pun langsung murka. Dia memerintahkan pembakaran massal semua buku, sejarah, filsafat, hingga sastra yang dianggap bisa membuat rakyatnya itu pintar dan memberontak. Tidak berhenti di situ saja, sekitar 460 cendekiawan dan ilmuwan dikubur hidup-hidup di bawah tanah sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melawan kata-katanya. Hal ini memicu kebencian luar biasa dari para musuhnya. Salah satu rival politik dan kritikus dari kerajaan lawan pernah menulis kutukan yang sangat melegenda untuk menggambarkan sang kaisar. Kaisar Qin adalah pria dengan hidup pesek, mata lebar, dada seperti burung pemangsa, dan suara seperti serigala. Dia tidak memiliki hati kemanusiaan. Ketika dia dalam kesulitan, dia mudah tunduk. Tapi ketika dia berkuasa, dia akan memakan manusia hidup-hidup. Membangun tembok raksasa dan istananya juga memakan korban jutaan nyawa rakyat jelata dan budak yang dipaksa bekerja sampai mati kelaparan dan kelelahan. Jasad mereka bahkan dikabarkan itu dikubur dan ditimbun begitu saja di dalam fondasi tembok raksasa tersebut. Seiring bertambahnya usia, ketakutan terbesar Qin Shi Huang muncul, yakni kematian. Pria yang telah menaklukkan seluruh daratan Tiongkok ini sadar dia tidak bisa menaklukkan waktu. Dia menjadi sangat paranoid. Dia mengirim ribuan orang ke seluruh penjuru dunia untuk mencari elixir of life atau ramuan keabadian. Dia tidak pernah tidur di kamar yang sama dalam 2 malam berturut-turut karena takut dibunuh. Ironisnya, obsesi inilah yang membunuhnya sendiri. Para tabib istana menciptakan ramuan yaitu pil ajaib yang mereka klaim bisa memberikan kehidupan abadi. Pil tersebut mengandung bahan kimia bernama merkuri atau raksa. Sang kaisar meminum setiap hari tanpa tahu bahwa zat tersebut adalah racun logam berat yang perlahan-lahan merusak otak dan juga organ tubuhnya. Lalu pada tahun 2010 sebelum Masehi, saat melakukan perjalanan di wilayah timur, Kaisar Qin Shi Huang mengembuskan napas terakhirnya di usia 49 tahun akibat keracunan merkuri. Kematian sang penakluk ini sangat tragis dan ironis karena takut terjadi pemberontakan. Jika rakyat tahu kaisar sudah mati, maka para penasihat menyembunyikan mayatnya itu dalam kereta kekaisaran selama berhari-hari dalam perjalanan pulang ke ibu kota. Untuk menutupi bau busuk dari jasad sang kaisar yang mulai membusuk di musim panas, mereka menaruh gerobak-gerobak berisi ikan asin busuk di depan dan di belakang kereta kudanya. Sang pria yang
menguasai jutaan manusia, pulang ke istana dalam kondisi membusuk dan dikelilingi bau ikan asin. Sungguh sangat ironi. Namun sebelum mati, dia sudah menyiapkan dunia keduanya. Qin Shi Huang dikubur bersama Terracotta Army. Lebih dari 8.000 patung prajurit tanah liat seukuran manusia asli lengkap dengan kuda dan senjatanya yang ditugaskan untuk menjaga sang kaisar selamanya di alam baka. Hanya dalam waktu 3 tahun setelah kematian Qin Shi Huang, dinasti Qin yang dia bangun dengan darah langsung runtuh akibat pemberontakan rakyat yang sudah tidak tahan dengan kekejaman dinasti ini. Qin Shi Huang adalah bukti nyata bahwa ambisi yang luar biasa bisa mengubah dunia. Namun, jika tidak dibarengi dengan kemanusiaan, ambisi itu juga akan menghancurkan diri kita sendiri. Dia menghancurkan masa lalunya yang kelam sebagai anak buangan, membangun peradaban raksasa, namun berakhir tragis karena ketakutannya sendiri, karena paranoid. Bagaimana menurut kalian? Apakah Qin Shi Huang adalah seorang pahlawan jenius yang menyatukan bangsa atau justru monster kejam yang layak dibenci? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke teman-teman kalian dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah luar biasa lainnya. Saya Abid, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!